Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama saya Sut Mutia. Masih berada pada channel YouTube Sut Mutia. Masih bersemangat untuk berbagi. Pada sesi kali ini adalah akan kita diskusikan tentang harga satuan timpang. Harga satuan timpang ini menarik sekali karena menjadi sasaran empuk para auditor untuk menjadikannya sebagai temuan pemeriksaan. Apalagi apabila perlakuannya ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena harga satuan timpang ini apabila tidak dicermati dengan baik dan tidak sesuai dengan ketentuan akan menyebabkan kelebihan pembayaran kepada kontraktor yang nantinya akan berdampak pada kerugian keuangan negara. Oke, mari kita lanjut. Kita bahas poin per poin tentang harga satuan timpang ini. Poin pertama adalah apa itu harga satuan timpang? Kita mereverse kepada peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah, yaitu dari Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018. Didefinisikan harga satuan timpang sebagai harga satuan penawaran yang melebihi 110% dari harga satuan HPS. Dan dinyatakan harga satuan timpang ini berdasarkan hasil klarifikasi. Jadi penekanan di sini adalah dengan kata klarifikasi. Betul-betul dinyatakan timpang memang sudah diklarifikasi oleh tim Pokja atau tim pengadaan atau tim pelelangan yang ada pada suatu organisasi. Tim ini harus memaksimalkan tugasnya untuk melakukan klarifikasi atas harga penawaran penyedia yang melebihi 110% dari HPS ini. Jika sudah clear, maka ini dikatakan harga satuan timpang. Poin kedua adalah mengapa dapat terjadi harga satuan penawaran dari penyedia ini melebihi harga satuan dari HPS? Apakah owner ketika menyusun HPS ini tidak akurat? Kenapa bisa berbeda? Perbedaan ini dapat terjadi dan ini sah-sah saja selama memang wajar. Perbedaan antara harga satuan HPS dengan harga satuan penawaran dapat berbeda pada beberapa pekerjaan. Perbedaan ini dapat terjadi karena metode kerja yang ditawarkan dalam penyusunan harga satuan penawaran kontraktor ini dapat berbeda dengan penyusunan harga satuan HPS. Metode kerjanya berbeda. Berdasarkan pengalaman dan keahlian dari si penyedia, maka penyedia pun menggunakan keahliannya dalam menyusun harga satuan berdasarkan dengan pengalamannya. Perbedaan juga dapat terjadi pada koefisien analisa harga satuan yang disusun dalam penyusunan harga satuan. Koefisien berbeda antara keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh kontraktor dengan koefisien yang digunakan oleh owner, yaitu pemilik pekerjaan dalam menyusun harga satuan. Jadi sah-sah saja dan wajar jika ada perbedaan harga satuan. Dengan klarifikasi atau negosiasilah maka ini akan ditengahi. Poin ketiga yaitu bagaimanakah perlakuan kita terhadap harga timpang ini. Ini memang perlu banget kita cermati untuk harga satuan timpang ini karena memang nilainya cukup besar ya. Dia melebihi HPS. Perlakuannya apabila sesuai dengan kaidah ketentuan yang ada, maka ini akan berjalan dengan selamat. Berdasarkan sebuah jurnal, yaitu jurnal yang bagus, yaitu jurnal Simetrik volume 9 nomor 2 Desember 2019 yang ditulis oleh Hamka Hadi Purwanto Josephus Matitaputi ini yang berjudul Evaluasi Dokumen Penawaran Menurut Jenis Kontrak,
Dalam jurnal ini menyebutkan bagaimanakah perlakuan terhadap harga satuan timpang berdasarkan peraturan LKPP. Yang pertama, jika kontrak itu adalah kontrak lamsam, maka tidak perlu diklarifikasi terhadap harga satuan timpang. Kemudian yang kedua, jika kontrak itu adalah kontrak harga satuan, maka harga satuan yang melebihi 110% adalah harga timpang. Dan yang ketiga, terhadap peserta penawaran yang ditunjuk sebagai pemenang ini harus dilakukan klarifikasi. Perlakuan poin keempat, yaitu kontrak antara PPK dengan penyedia untuk uraian barang jasa yang harganya timpang ini hanyalah sebanyak kuantitas yang tercantum dalam HPS. Sekali lagi, kontrak antara PPK dengan penyedia untuk uraian barang dan jasa yang harganya timpang hanya sebanyak kuantitas yang tercantum dalam HPS. Poin yang kelima ini yang paling sangat urgent dan penting untuk diingat. Apabila terjadi perubahan kontrak dengan penambahan unit barang, maka untuk tambahan barang yang harganya timpang tersebut, harganya harus menggunakan harga satuan dalam HPS. Jadi begini, apabila pada HPS kontraknya adalah terhadap harga satuan timpang ini adalah 20, kemudian ada penambahan dalam perjalanannya, yaitu dilakukanlah adendum, yaitu sebanyak menjadi 40. Maka terhadap 20 volume ini dikalikan dengan harga satuan timpang sesuai dengan jumlah volume pada HPS. Nah, untuk penambahannya sebanyak 20 ini dia dikalikan dengan harga satuan HPS. Jadi harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan volume HPS. Selebihnya tidak berlaku harga satuan timpang. Volume berikutnya dikalikan dengan HPS. Oleh sebab itu, maka perlu pengendalian terhadap segala resiko yang ada pada pelaksanaan kontrak. Maka kontrak pun perlu mengatur apabila terjadi pertentangan-pertentangan yang ada antara penyedia dengan owner pada kontrak. Alangkah lebih baiknya apabila segala risiko yang ada tentang harga satuan timpang, tentang keadaan kahar itu diatur dalam kontrak selain kita mereverse kepada Perlem LKPP. Kalau bisa lebih rinci lagi. Jadi sehingga tidak ada lagi pertentangan antara penyedia maupun auditor dan juga owner. Jadi memang perlu dirinci akad atau kontrak yang mengikat para pihak ini, yaitu pihak penyedia dan pihak owner. Ya, demikian dari Mutia. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan sumbang saran atau masukan di kolom komentar. Demikian dari saya. Semoga kita bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.